Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Penyakit mulut dan kuku mulai menyebar, Pemda Lombok Timur gencarkan vaksinasi hewan ternak. Edarkan narkoba di kampungnya, 2 pemuda di Kabupaten Bima diringkus polisi. Di episode kali ini kami akan mengajak Anda menikmati sensasi berseluncur di saluran irigasi Abangan Lombok Tengah yang seru dan memacu adrenalin. Dua pemuda berinisial AR 28 tahun dan HR 33 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Bima karena diduga berkomplot mengedarkan narkotika. Keduanya ditangkap di rumahnya di Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima saat sedang bersantai di depan rumah. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti 2 paket hemat sabu-sabu seberat 0,98 gram, alat isap, dan puluhan klip kosong yang disembunyikan di bawah tempat tidurnya. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka membeli barang haram tersebut secara utang seharga 1,4 juta rupiah yang akan dibayar setelah barang habis terjual. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang kerap melihat keduanya menjajakan narkoba di kampungnya. Awal dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan peredaran gelap narkoba di Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, kami melaksanakan serangkaian penyelidikan. Pada saat personil tiba di TKP, dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap 2 orang terduga pelaku, dan benar didapatkan barang bukti 2 poket kristal bening diduga sabu. Kemudian 2 orang tersebut beserta barang bukti kami amankan ke Mapolres Bima. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bima, Emi Kusuma melaporkan. Seorang pria berinisial MYA 40 tahun diringkus tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya di Kelurahan Sayang-Sayang. Tersangka dibekuk di halaman rumahnya saat menunggu pembeli yang ternyata polisi. Petugas menyita sabu-sabu seberat 5,35 gram, alat isap, dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Dari keterangan tersangka, polisi kemudian menangkap pelaku lain berinisial AW 33 tahun yang merupakan pemilik narkotika. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat sekitar yang kerap melihat pelaku menerima tamu diduga hendak membeli narkoba. Informasi yang kami dapat sebelumnya adalah bahwa saudara MYA ini sering mengedarkan sabu-sabu berupa paket hemat yang dijual seharga 100.000. Kemudian setelah lakukan pendidikan, kami berhasil mengamankan yang bersangkutan, dan dari interogasi awal yang bersangkutan mengaku mendapatkan barang dari saudara AW, dan sekitar lakukan penggeledahan di kediaman saudara AW, kami tidak menemukan barang bukti narkotika, hanya beberapa alat isap dan juga plastik klip kosong. Tersangka mengaku terpaksa menjual narkotika untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena usaha jasa servis elektronik miliknya sedang sepi. Jadi kenapa bisa sampai dibawa ke kantor polisi? Tangkap karena apa? Narkoba jenis apa? Selain jenis sabu, narkoba apa lagi? Kenapa sih dipakai jualan dari kemudian lain? Kerjaan apa? Masnya apa? Servis apa? Servis elektronik. Apa nggak kerja gitu aja? Udah sepi sehingga berani jualan ke sabu.
Pakai juga sih. Pakai. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. 10 pria dibekuk Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur karena berkomplot mencuri dan menadah motor curian di sejumlah wilayah. Para tersangka diciduk di rumahnya masing-masing berdasarkan informasi pelaku curanmor lainnya yang ditangkap sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan polisi, mereka berkomplot mencuri motor kemudian mengirimnya ke Pulau Sumbawa untuk dijual. Sasarannya adalah motor yang diparkir di pinggir jalan, di garasi rumah hingga di pasar tradisional. Para pelaku beroperasi dengan merusak kunci kontak kendaraan menggunakan kunci T. Polisi menyita 6 unit motor tanpa dokumen yang belum sempat dijual. Adapun kronologis pengungkapannya yang bisa saya sampaikan yaitu adanya informasi dari tim Resmob Polres Lombok Timur bekerjasama dengan anggota Polsek KP3 Kayangan menghentikan pelaku penadah yang telah membeli kendaraan motor daripada hasil curian tersebut dan hendak menyeberangkan sepeda motor tersebut ke Pulau Sumbawa untuk dijual. Dia bahwasan modus operandi pelaku ini yaitu para pelaku melakukan aksinya dengan cara berboncengan, ya menggunakan sepeda motor sambil berkeliling mencari sepeda motor yang terparkir dan tidak diawasi. Para tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Mutanu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperluas areal tanam padi untuk menjaga ketersediaan beras di daerah. Dinas Pertanian mencatat pada tahun ini Pemda menambah areal tanam padi hingga 14.000 hektar bertambah 3.000 hektar dari sebelumnya. Penambahan areal tersebut untuk meningkatkan hasil panen dan mengantisipasi kekurangan pangan di musim kemarau seperti saat ini. Hal itu juga untuk meningkatkan produksi gabah pada akhir tahun guna menyetabilkan harga beras di awal tahun nanti. Kami melakukan gerakan menanam dalam rangka untuk perluasan areal tanam padi. Kami melakukan gerakan menanam di Desa Sigerongan. Nah, di situ kami menanam varietas Mapan 04. Kita berharap nanti gerakan tanam ini bisa menghasilkan hasil yang tinggi, yaitu di sini varietas hibrida Mapan 04 itu diharapkan nanti bisa memberikan hasil 9,5 ton per hektar. Desa Sigerongan yaitu memberikan bantuan padi, bibit padi varietas Pajajaran dan Impari 49 Jembar, produksi Balit Bangtan yaitu Kementerian Pertanian. Dan itu Sementara pemerintah desa meminta Pemda serius membantu peningkatan produktivitas lahan pertanian. Nah ini mudah-mudahan nanti ini yang jadi catatan ini mungkin ini juga terkait dengan saluran sekunder ini kan. Kalau di awal itu agaknya sudah agak cukup lama juga kan, perlu ada normalisasi kayak apa istilahnya itu untuk salurannya, tapi masih bisa dimanfaatkan walaupun ada rembesan air. Kalau ada air ngalir saat lebih itu masyarakat tapi merasa khawatir, takut ini kan yang berada di pinggiran saluran itu. Tak hanya menjamin ketersediaan saluran irigasi, warga juga berharap Pemda tegas mengatur regulasi penyaluran pupuk subsidi agar target peningkatan produksi gabah bisa tercapai di akhir tahun nanti. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.